Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yeni Rahma dengan NIRM 0102212230, jurusan Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas teknologi panen dan pasca panen yang ada di perkebunan Lonsum Sibulan Estate. Panen merupakan kegiatan utama di perkebunan kelapa sawit untuk mengambil hasil produksi kebun dalam bentuk tandan buah segar, TBS atau janjang. Di perkebunan Lonsum Sibulan, sebelum melaksanakan panen, terlebih dahulu dilaksanakan sensus KBM 1 hari sebelum pelaksanaan panen, yang gunanya untuk perhitungan tenaga kerja, transportasi, dan target yang akan dicapai di hari itu. Pelaksanaan panen di kebun Lonsum Sibulan menggunakan rotasi panen 6/7, di mana dalam 7 hari dilaksanakan 6 kali pemanenan. Ancak yang digunakan di Lonsum Sibulan adalah ancak tetap, dan ancak atau blok yang akan dipanen akan disampaikan manor paden saat antrian pagi. Setelah antrian pagi, pemanen akan memasuki ancak panen yang telah ditentukan, kemudian memilih pokok masak yang akan dipanen dengan kriteria 3 brondolan segar di piringan. Pelaksanaan kegiatan potong buah wajib mengikuti sabta disiplin potong buah. Potong terlebih dahulu pelepah atau songgoh untuk menurunkan TBS. Kemudian, potong tandan buah segar rapat ke batang. Lalu, tumpukan pelepah di gawangan mati dengan memotong pelepah menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Lalu, pemanen mengutip brondolan searah jarum jam agar tidak adanya brondolan yang tertinggal. Pastikan brondolan sudah dikutip bersih. Apabila pemanen memanen janjangan buah tidak memenuhi kriteria matang atau buah mentah, serta tidak mengutip brondolan secara bersih, maka pemanen akan diberikan sanksi. Setelah itu, tangkai janjangan buah dipotong mepet berbentuk V atau berbentuk cangkam kodok. Selanjutnya, pemanen akan mengumpulkan hasil panen dengan mengangkut janjangan buah ke TPH menggunakan angkong dan tajok sebagai alat bantu. TBS disusun rapi di TPH dan jangan lupa memberi nomor pemanen pada pangkal TBS. Selanjutnya, krani panen akan mengecek buah TBS yang ada di TPH, apakah buah tersebut tergolong matang, mentah, atau buah abnormal. Proses pemuatan TBS ke dalam dam truk. Dam truk yang telah bermuat TBS dan brondolan yang akan menuju PKS harus ditutup dengan terpal dan jaring dengan pembuatan cincin perajut dan kotak simpul, serta pemasangan security cell di dam truk. Sebelum ke PKS, DT terlebih dahulu ditimbang di workshop untuk pembuatan SPBS yang akan dikirimkan ke pabrik. Setelah DT sampai di pabrik, hal pertama kali yang dilakukan di pabrik adalah proses penerimaan dan penimbangan janjangan buah dari DT melalui jembatan timbangan yang ada di pabrik. Setelah penimbangan janjangan buah dari DT, selanjutnya DT menuju loading room dan dibongkar. Loading room merupakan tempat penerimaan buah dari setiap estate. Selanjutnya, buah yang ada di loading room akan disortasi
sesuai dengan kriteria buah masak. Selanjutnya, buah tersebut akan dibawa konveyor sebagai ban berjalan menuju roli-roli sebelum perebusan. Buah diantar menggunakan lori ke dalam stasiun sterilizer. Kapasitas lori adalah 4 ton. Stasiun perebusan atau sterilizer digunakan merebus TBS dengan bantuan uap 2,8 sampai 3 kg per cm kuadrat. Lamanya waktu perebusan adalah 7 menit. Tujuannya untuk menghentikan perkembangan FFA, memudahkan stripping buah, serta memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Selanjutnya, setelah direbus, TBS dipindahkan dan dimasukkan ke stasiun bantingan sebagai tempat pemisah brondolan dari tangkai janjang sehingga brondolan jatuh ke bawah dan ditampung oleh lori. Selanjutnya, setelah brondolan telah terlepas dari tangkai janjang buah, brondolan dikirim ke stasiun pressing dan dikirim ke degester, yaitu alat pengadukan dan pencacahan. Degester berfungsi untuk mencacah dan melumatkan daging buah sawit. Setelah itu dioper ke screw press untuk mengeluarkan minyak kasar, dan di bawah tangki degester terbuangnya sisa cacahan brondolan berupa serabut atau serat fiber. Setelah itu, minyak kasar dikirim ke stasiun klarifikasi yang bertujuan untuk memisahkan minyak dari berbagai kotoran, seperti pasir, serat, atau fiber. Selain itu, untuk menyerap kadar air pada minyak dengan cara diuap, lalu dihasilkanlah CPO. Selanjutnya disimpan di oil tank yang berfungsi sebagai tempat penampungan. Sementara itu, sebelum dikirim dan diolah, kadar air yang harus dimiliki CPO adalah 0,2%. Setelah daging buah dan biji atau nut terpisah, nut dibawa dan diolah ke stasiun karnel, di mana stasiun karnel di rib melih. Rib melih adalah pemisahan cangkang dan karnel inti. Setelah itu, karnel dipisahkan dari kotoran cangkang dengan cara penggunaan mesin dihisap. Lalu, setelah bersih, karnel dipanggang pada suhu 90 derajat menggunakan mesin silo untuk menjadikan kadar air 7%. Setelah itu, karnel siap dikemas sebelum dikirim dan diolah kembali. Selain stasiun utama, di PKS juga terdapat stasiun unit penunjang, dimulai dari stasiun boiler yang digunakan sebagai tempat memproduksi uap hasil dari pemanasan air. Kemudian stasiun pembangkit tenaga yang meliputi generating set dan steam turbin. Selanjutnya, stasiun pengolahan limbah, yaitu limbah cair yang diolah melalui beberapa kolam anaerob. Kemudian stasiun pengolahan JJK atau janjangan kosong dari proses pemipilan yang ditampung pada suatu area. Selanjutnya, stasiun penyediaan air yang mengolah air baku yang bersumber dari sungai dan ditampung di waduk. Rendemen merupakan perolehan dari minyak sawit atau CPO atau kernel dari proses pengolahan TBS. Hal-hal yang mempengaruhi rendemen adalah puncak rebusan atau sterilizer, tekanan dari back pressure facial atau BLV, dan waktu perebusan setiap kombinasi levelnya. Minyak atau CPO yang mengandung ALB atau asam lemak bebas. Jika ALB-nya tinggi, maka kualitas CPO-nya rendah. Faktor penyebab ALB tinggi adalah lama penyimpanan bahan baku kelapa sawit, suhu CPO tidak boleh di atas 50-55 derajat, dan adanya buah busuk.